Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Ya, hari ini saya akan membahas uji kompetensi bab 2 untuk bab Pitagoras untuk soal yang IC ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Oke, kita mulai dari yang A. Di sini itu kan yang ditanyakan itu alas ya. Berarti yang ditanyakan adalah X. Kalau yang ditanyakan alas atau tinggi, maka perumusannya pakai akar. Sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku satunya yang dikuadratkan. Nah, 5 kuadrat 25, akar dikuadratkan itu akarnya hilang ya, tinggal 7. Jadi 25 dikurangi 7, 18. Ini masih bisa kita sederhanakan. 18 kan sama kayak akar 9 kali 2 ya. Nah, akar 9-nya 3 kali akar 2 cm. Nah, jadi yang A ini nilai X-nya adalah 3 akar 2 cm. Next, yang B. Ini yang ditanyakan X-nya tuh dalam bentuk sisi miring ya, sama dengan akar. Nah, kalau yang ditanya sisi miring, maka akar dari 65 kuadratnya itu dijumlah. Di akar 36 plus 25. Ini kalau dijumlah jadi akar 61. Nah, 61 ini kan dia bilangan prima ya, udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi sisi miring ini panjangnya akar 61 cm. Next, yang C. Oh, di sini X-nya sama-sama ada di sini ya. Oke, kalau gitu kita pakai konsep sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat. Jangan lupa ya dikurung dulu ya sebelum dikuadratkan. Plus akar 42 kuadrat. Loh, kenapa kok dia harus dikurung dulu baru dikuadratkan? Nah, karena 2x ini kan bilangan ada konstanta, ada variabel sama koefisiennya. Kalau misal dia terdiri atas variabel dan koefisien atau terdiri atas lebih dari satu huruf satu variabel, berarti satu angka satu variabel maksudnya, dia harus dikurung dulu fungsinya supaya nanti kedua-duanya itu bisa ikut dikuadratkan ya. Jadi ini kan 5 kalau dikuadratkan 25. Jadi masing-masing yang ada di dalam kurung harus dikuadratkan. X dikuadratkan itu X kuadrat ya. 2 kuadrat 4, X kuadrat ya, X kuadrat. Akar kalau dikuadratkan ya berarti akarnya hilang gitu. Oke, karena kita mau nyari X, maka semua yang punya X-nya ini kita pindah ke ruas kiri ya. 25x kuadrat udah di ruas kiri, jadi nggak perlu dipindah. Ini plus 4x kuadrat pindah dengan cara dikurangi. Sama dengan 42. Karena sama-sama x kuadrat, maka kita tinggal mengurangkan 25 min 4. Tapi x kuadratnya tetap ada ya, jadi kayak dijadikan 1 gitu. 25 min 4 itu kan 21. X kuadrat sama dengan 42. Maka X kuadrat itu 42 per 21. Saya lanjutkan di sini. Jadi X kuadrat sama dengan 42 dibagi 21 itu dapat 2. Nah, itu masih X kuadrat. Kalau X-nya ya 2-nya tinggal diakarkan aja ya. Jadi di sini udah ketemu nilai X-nya itu akar 2. Oke, next. Nomor 2. Sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang. Jadi di sini saya bikin persegi panjang dulu ya. Nah, jadi di sini ada diagonal. Nah, ini namanya diagonal. Nah, sudut yang dibentuk oleh diagonal dan sisi terpendek yang ini, berarti sudutnya ini ya, itu 60 derajat.
Kalau ini 60, ini pasti 30 ya, karena ini siku-siku 90. Tentukan luas persegi panjang jika panjang diagonalnya 12. Nah, ini ketemu 12. Kita disuruh nyari luas. Luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar ya. Berarti supaya kita tahu luasnya, kita harus tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Caranya gimana? Oke, caranya seperti ini. Ini P, ini L, lalu di sini 12. Ini 60, ini 30, ini siku-siku. Jangan lupa, kalau ketemu sudut 60, siku-siku dan 30, maka berlaku perbandingan sisinya itu pasti A akar 3, dan 2A. Ya. Jadi ini nanti L per A sama dengan P per A akar 3 sama dengan 12 per 2A. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini kita mulai dulu. Ini kan kanan kiri kan sama-sama ada A ya, jadi A-nya itu bisa dicoret. Sisanya tinggal L per 1 sama dengan P per akar 3 sama dengan ini 12 per 2 kan sama kayak 6 per 1. Kita cari L-nya ya, pakai L per 1 sama dengan 6 per 1. Nah, ini L per 1 kan L 6 per 1, 6. Nah, ini L-nya udah ketemu 6 ya. Lalu sekarang kita ke P per akar 3 sama dengan 6 per 1. Kalau misal kalian bingung, loh kok dipilihnya kok pilih-pilih gitu, nggak langsung ini sama dengan ini, nggak bisa ya. Kita harus memilih salah satu perbandingan yang atas bawah tuh angkanya sudah diketahui ya. Jadi makanya tadi saya pilih L per 1 sama dengan 6 per 1, karena ini sudah diketahui dua-duanya angka nih. Kalau langsung pakai ini dan ini, nggak bisa diketahui, karena ini ada L, ini ada P. Ya. Jadi yang kedua pakai P per akar 3 sama dengan 6 per 1. Jadi kali silang ya, P kali 1 sama dengan 6 kali akar 3. P kali 1 kan P, 6 kali akar 3, 6 akar 3. P udah ada, L udah ada, tinggal nyari luas. Luas kan panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 6 akar 3. Dikali 6 kali 6, 36 kali akar 3. Nah, udah ketemu luasnya ya. Oke, ini nomor 2. Next, nomor 3. Andi sedang membantu ibunya untuk membuat tempat jemuran pakaian. Jika bentuk jemuran yang diinginkan Andi ditunjukkan seperti gambar berikut, nah ini jemurannya kayak gini ya. Berapa panjang tali keseluruhan yang dibutuhkan Andi untuk membuat jemuran pakaian tersebut? Oke. Jadi di sini udah diketahui ya, untuk panjangnya ini berapa, lebarnya ini berapa. Ini supaya enak, kita giniin deh. Ini kan panjang tali keseluruhan tuh berarti yang ini toh. 1, 2, 3, 4. Ini kita hitung panjangnya berapa. Ya. Karena di sini ada tanda seperti ini, artinya panjangnya dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini itu sama panjang, ya. Kalau ini totalnya itu 3 meter, berarti masing-masing ini tuh setengah meter ya. Ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Ini juga sama, ini kan 3 meter, ini dibagi 6 toh, berarti ini setengah-setengah. Setengah, setengah, ini setengah, ya. Lalu kita fokus ke yang paling kecil dulu. Yang paling kecil kan yang ini. Ini ya. Nah, ini konsepnya kalian jangan lupa bahwa ketika kita memiliki segitiga siku-siku sama kaki, misal ini A, maka sisi miringnya pasti A akar 2. Ya. Jadi di sini sisi miringnya ini pasti setengah akar 2. Ya, ini setengah akar 2.
pada tali kecil. Tali pada persegi kecil ya. Itu kan seperti ini toh. Nah, ini setengah, ini setengah. Nah, ini pasti setengah akar 2. Nah, tapi ini ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi harus kita kali 4. Jadi panjang 4 kali setengah akar 2. Setengahnya 4 itu kan 2. Jadi 2 akar 2. Ya, itu meter. Sekarang tali pada persegi sedang. Persegi sedang. Nah, ini setengah, persegi sedang kan berarti yang ini ya. Oh, ini maksudnya ini persegi sedang. Nah, lalu siku-sikunya kan berarti ini toh. Ini setengah tambah setengah kan jadinya 1 ya. Terus ini 1 juga. Ini 1, 1, ini pasti 1 akar 2 atau akar 2 aja. Maka panjangnya 4 dikali akar 2. Jadinya 4 akar 2 meter. Lalu tali pada persegi besar. Persegi besar kan yang persegi luar ini ya. Nah, ini kalau kita lihat carinya ini tuh pakai siku-siku. Ini kan 1,5, 1,5, 1,5 totalnya setengah ya. Totalnya kan 1,5 atau 3/2. Ini 3/2. Maka ini juga pasti 3/2 akar 2. Di panjangnya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3/2 akar 2. 4 sama 2 coret tinggal 2. Ya, ini tinggal 2. 2 kali 3, 6. Jadi 6 akar 2 meter. Maka total panjang jemuran, ini tinggal dijumlah ya, 2 akar 2 plus 4 akar 2 plus 6 akar 2. Artinya akar 2-nya dilepas, bukan dilepas sih, dikeluarin 2 tambah 4 tambah 6, sehingga sisa 2 plus 4 plus 6. Jadi ini dijumlah 12, tinggal cantolin akar 2-nya. Ya, jadi total panjang jemurannya itu 12 akar 2 meter. Oke ya, next. Nomor 4. Sebuah helikopter pengamat sedang melihat ke beberapa objek yang ada di bawahnya. Jadi pengamat helikopternya di sini ya, posisinya. Dia melihat ke beberapa objek yang ada di bawahnya pada ketinggian ini 500. Di atas permukaan tanah. Objek yang dilihat oleh helikopter tersebut diberi nama titik A, ini titik A, B, C. Diketahui akar 3-nya 1,73. Berdasarkan ilustrasi gambar dan informasi, tentukanlah yang A, jarak OA. OA berarti di sini ya, jarak OA. Saya gambar lagi aja di sini. Ini O, ini A. Ya, ini misal pesawat helikopter ini saya kasih H. Ini diketahui sudutnya 60. Ini 30. Lalu di sini itu 500. Terus kita disuruh nyari panjangnya OA. Jarak OA ini misalkan adalah X. Ini kita pakai yang perbandingan ya. Sebelumnya kan kita taunya ini kalau ini 60, ini 30, ini siku-siku. Kalau ini A akar 3, maka ini 2A. Ini dibalik pun dia tidak masalah ya. Ini yang 30, ini yang 60. Ya. Cuma ini nanti dibalik. Ini A akar 3, ini A, di sini 2A. Ya, pokoknya yang di depannya di depan sudut 30 derajat ini panjangnya harus A.
di depannya sudut 60 harus A akar 3. Ini ya konsepnya. Nah, ini kita samain sama ini 30, ini 60, ini 2A, ini A akar 3, ini A. Lalu kita di sini mau nyari X, berarti perbandingannya X per A sama dengan 500 per A akar 3. Nah, kali silang ya, 500, X kali A akar 3 sama dengan 500 kali A. Ini jadi X-nya itu sama dengan 500A per A akar 3. A-nya coret. Lalu untuk bilangan pecahan itu penyebutnya nggak boleh dalam bentuk akar. Jadi dia harus dirasionalkan dengan cara atas bawah dikali akar. Akarnya sama dengan ini ya, akar 3. Jadi kita kalikan 500 kali akar 3 itu kan 500 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu dapatnya 3. Ya, jadi X-nya atau OA-nya itu panjangnya 500 per 3 akar 3. Meter. Ini ya. Ini untuk yang A, jarak OA. Next, untuk yang B. Yang B yang ditanyakan jaraknya AB. AB itu dari sini ke sini ya. Jadi kita gambar dulu. Ini saya gambar. Ini yang B. Ini yang O. Ini helikopternya. Di sini 500. Ini sudutnya 45. Kalau ini 45, pasti ini 45 juga. Karena jumlah jumlah sudut dalam satu segitiga itu pasti 180. Ini 90, 45, 45, pas 180. Dan karena di sini sama-sama 45, pasti segitiganya siku-siku sama kaki. Ya, kalau siku-siku sama kaki, itu pasti alas dan tingginya sama. Kalau ini 500 meter, bawah ini OB juga pasti 500 meter. Nah, kalau sudah, kita gambar A-nya. A-nya kan gini. Nah, ini A-nya di sini. Yang dicari itu AB. Sedangkan sebelumnya kita tahu OA-nya itu 500 per 3 akar 3. Nah, maka AB-nya, ya AB itu pasti OB dikurangi OA. OB-nya 500, OA-nya 500 per 3 akar 3. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain ya. Dia udah seperti ini aja. Karena satunya bilangan eksak, satunya bilangan akar. Sehingga nggak bisa dijumlah ataupun dikurang. Kalau dikali bagi bisa. Jumlah kurang nggak bisa. Next, yang C. Yang diminta itu jarak BC. BC berarti dari sini ke sini ya. Ini C, ini O, ini yang pojok atas ini helikopter. Ini 30. Kalau ini 30, pasti ini 60. Ini 500. Kita sebelum mau nyari BC, BC itu kan yang ini toh. Kita harus cari tahu dulu OC-nya. Ya, kita cari panjang OC dulu. Pakai perbandingan. Ini 60, 30. Berarti kalau ini itu A, ini A akar 3, pasti ini 2A. 500 per A, perbandingannya ya, 500 per A, sama dengan di sini itu kita cari dulu, misal ini tetap OC ya, OC per A akar 3. Ini sama-sama A, coret aja wes langsung. Jadi 500 sama dengan OC per akar 3. Jadi OC-nya itu dikali 500 kali akar 3. Nah, ini udah ketemu OC. Kalau udah ketemu OC, kita baru cari BC. BC-nya kan, nah ini kan B. Untuk nyari BC berarti kan sama dengan OC dikurangi OB. C kurangi OB. OC dikurangi, iya dikurangi OB ya, benar. OC-nya 500 akar 3,
dikurangi OB. OB-nya itu ini kita udah punya 500. Nah, ini masih bisa nih sederhanain ya. 500-nya taruh depan, sisanya akar 3 min 1 meter. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi untuk yang C, itu BC-nya 500 kali akar 3 min 1 meter. Next, nomor 5. Diketahui suatu tangga yang disandarkan pada tembok. Titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Jadi misal di sini ada tembok. Ini ada tembok, lalu titik disandarkan tangga. Nah, ini misal tangganya ini. Titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Ujungnya ini di A, pangkalnya di B. Ini tanah, permukaan tanah ya. Jika ujung tangga A, ya ini terhadap tembok itu 160 cm, terus panjang tangganya 200 cm. Ini pangkal tangga. Pangkal tangganya berarti terhadap tembok tuh 160 cm. Yang ditanyakan tentukan tinggi tembok, berarti T-nya dalam meter ya. Oke. Di sini kita bisa pakai perumusan sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. Ya, pakai ini boleh. Atau langsung pakai T sama dengan akar sisi miring kuadrat min alas kuadrat. Nah, ini sama dengan akar 40.000 min 25.600 ya. Ini di T-nya sama dengan akar 14.400 ya, atau akar 14.400 itu 120. Ini masih senti. Supaya jadi meter berarti dia harus dibagi dengan 100. Nah, ini jadinya 120 per 100 itu 1,2 meter. Jadi tinggi tembok adalah 1,2 meter. Ini ya. Oke, kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu sesi hari ini. Bye-bye.